Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam jumlah yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat menunaikan ibadah salat Idul Adha. Kehadiran pagi hari ini bersamaan dengan kehadiran jutaan jamaah haji yang sedang melaksanakan atau menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Marilah kita doakan bersama semoga saudara kita yang sedang beribadah haji dapat melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya dan mereka semua memperoleh haji mabrur. Karena haji mabrur pasti akan memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut setia serta umat yang menjadi penerus dakwahnya hingga akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul untuk memperingati di antara sekian banyak hari-hari Allah, yaitu di antaranya adalah hari Idul Adha. Hari-hari ini kelak akan menjadi saksi tentang jiwa-jiwa suci yang telah berjuang menggapai ketinggian, jiwa-jiwa yang telah memberikan kematian untuk kehidupan. Untuk itulah Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat hari-hari Allah ini, agar dengan begitu kita mampu mendapatkan pelajaran yang luar biasa untuk berjalan dan mendaki langit ketinggian dan kemuliaan hidup ini. Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatan likulli sabarin syakur. Dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Hari ini sama-sama Idul Adha kita memperingati ketika seorang manusia besar, seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedang menapaki jalan terjal menuju ketinggian, menjalani detik-detik paling menggetarkan dalam kehidupan jiwanya. Saat-saat ketika Nabi Allah Ibrahim melampaui batas keraguannya dan memasuki wilayah keyakinan, di mana ia benar-benar memutuskan untuk menyembelih
putra tercintanya Ismail alaihissalam. Dengarlah dialog antara kedua anak manusia itu pada saat-saat terakhir mereka tiba pada kesepakatan besar itu. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran surat As-Saffat ayat 1-2. Hadirin, tidakkah kita melihat betapa Ibrahim memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya, anakku tersayang? Tidakkah kita melihat betapa Ibrahim bertanya kepada anaknya dengan hati-hati dengan kalimat, cobalah pertimbangkan bagaimana pendapatmu? Tidakkah kita merasakan betapa Ibrahim menyembunyikan pergolakan besar yang berkecamuk di dalam relung hatinya? Tapi lihatlah betapa agungnya sang anak masih sanggup memanggil ayahnya dengan panggilan, wahai ayahku tersayang. Tapi alangkah agungnya sang anak ketika menjawab dengan tenang, lakukanlah ayah apa yang diperintahkan kepadamu. Dan betapa tegarnya sang anak ketika ia mengatakan, niscaya engkau akan mendapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Seorang ulama Ibnul Qayyim mengatakan, sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar ketika menghindari maksiat, dan sabar ketika menghadapi ujian. Di antara 3 jenis sabar itu, maka sabar yang paling berat adalah sabar dalam ketaatan. Karena untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taati. Walaupun resikonya adalah jiwa. Inilah yang dicontohkan oleh Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah momentum pengorbanan paling akbar dalam sejarah manusia. Itulah momentum kebesaran paling agung dalam sejarah manusia. Itulah hari-hari Allah yang wajib bagi kita untuk senantiasa kita mengingatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Begitulah kisah pengorbanan itu mengalir dalam sejarah kemanusiaan yang mulia. Sebab dalam sejarah kehidupan manusia yang agung selalu dihiasi dengan pengorbanan darah dan air mata. Tapi hanya itulah yang dapat mengantarkan setiap pribadi menuju muara kemuliaan dan kebesarannya. Hanya dengan itulah yang dapat mengantarkan setiap manusia menuju kemuliaan dan kejayaannya. Demikianlah akhirnya pengorbanan menjadi kisah panjang yang mengalir deras dalam sungai sejarah kemanusiaan. Lihatlah bagaimana putra Adam, Habil, mempersembahkan hewan terbaik yang ia miliki sebagai persembahan kepada Allah untuk membuktikan kedalaman takwanya. Sebagaimana firman Allah, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Surat Al-Maidah ayat 27. Lihatlah pula betapa mirisnya perasaan seorang ibunda Musa alaihissalam saat ia memutuskan untuk melepaskan bayi laki-lakinya terapung di atas sungai. Allah berfirman yang artinya, ketika kami mengilhamkan kepada ibumu
suatu yang dilihatkan, yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengasuhanku. Hadirin jamaah rahimakumullah, lihat pula pengorbanan seorang Nabi Yusuf yang harus mengorbankan masa mudanya di dalam sumur, dan dilanjutkan dengan pengorbanan di dalam penjara yang cukup lama dan melelahkan. Lihatlah pula bagaimana pengorbanan Nabi Nuh yang telah mengorbankan 950 tahun masa hidupnya untuk dakwah, dan akhirnya hanya mendapat beberapa belas pasang pengikut. Lihatlah pula bagaimana Nabi Musa dan Harun melewati jalan terjal untuk menyampaikan dakwah dan harus menghadapi seorang tagut besar yang mengklaim dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun. Lihatlah pula bagaimana pemuda Ashabul Kahfi harus mengorbankan masa muda mereka dan meninggalkan kota mereka untuk mempertahankan iman dan agama mereka, dan menerima kenyataan bahwa mereka harus hidup di dalam gua. Lihat pula hadirin bagaimana seorang sahabat Mus'ab bin Umar yang harus meninggalkan masa mudanya, kejayaan dan ketenarannya untuk berhijrah dan menjadi duta dan dakwah pertama di Madinah Al-Munawwarah. Dan lihatlah pula bagaimana Nabi kita Muhammad SAW harus berkorban demi dakwahnya sepanjang kurang lebih 22 tahun lebih. Lihat pula bagaimana sahabat-sahabat beliau, kaum muhajirin yang harus meninggalkan tanah asalnya, anak istrinya, serta semua harta benda mereka demi mempertahankan iman dan melebarkan sayap agama ini. Lihat pula bagaimana orang-orang Ansor di Madinah yang notabene sebetulnya mereka adalah orang miskin, tapi harus menyambut saudara-saudara mereka, yaitu kaum muhajirin dari Mekah yang juga datang tanpa membawa apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu dalam jiwa kita mungkin tersimpan satu pertanyaan, mengapa kita harus selalu berkorban? Jawabannya tidak lain karena pengorbanan adalah syarat untuk meraih kemenangan, syarat untuk meraih kemuliaan, syarat untuk memperoleh keberkahan dalam hidup ini. Sesungguhnya terdapat hubungan yang kuat antara pelaksanaan sholat Idul Adha hari ini dengan pengorbanan maupun juga penyembelihan hewan korban untuk masa depan kita. Masa depan kita sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita di dalam pengorbanan terhadap perintah Allah SWT. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka salatlah dan berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yang membenci syariat agama ini, mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Kautsar ini adalah surah yang turun khusus ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, termasuk surat Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Surah Al-Kautsar ini sungguh memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim telah memuliakannya dan telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat besar. Apa itu nikmat di dunia? Berupa Allah menurunkan kepadanya al-Islam, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan umat yang banyak, Allah menurunkan semua isi alam semesta ini, dan Allah juga memberikan nikmat khusus berupa telaga Al-Kautsar
nanti di akhir. Semua nikmat ini hadirin adalah ditujukan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW untuk menghiburnya, dan sekaligus ditujukan kepada kita kaum muslimin, umatnya yang setia. Karena itu sebagai bentuk dari rasa syukur kepada nikmat yang begitu banyak itulah, maka Allah memerintahkan fasolli lirabbika wanhar. Karena itu salat, beribadahlah kepada Allah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ada dua syarat di sini, yaitu salat dalam arti yang sangat umum, yaitu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, wanhar, dan berkorban kepada Allah. Itulah wujud rasa syukur dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan tidak berkorban padahal sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, karena kita memperturutkan hawa nafsu, karena kita memperturutkan kemalasan, karena kita memperturutkan kebakilan, maka Allah tegaskan, inna syani'aka huwal abtar. Maka kalian akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan keengganan dalam mengikuti sunnah Rasulullah, keengganan kalian dalam menunaikan ibadah kepada Allah, dan keengganan kalian di dalam berkorban maupun juga menyembelih hewan korban. Dan ini adalah suatu gambaran masa depan yang suram, hadir. Sebab tanpa rahmat Allah, maka kegelapan lahir dan batin sudah pasti akan menanti. Dan akhirnya kegelapan lahir batin itu akan menyelimuti kegelapan individu, dan kemudian akan menggapai dan menimbulkan kegelapan di dalam diri umat, dan akan menimbulkan kegelapan demi kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perintah berkorban, termasuk menyembelih hewan korban, adalah merupakan simbolisasi pengorbanan. Karena sesungguhnya pengorbanan baik dengan menyembelih hewan korban maupun pengorbanan dalam arti tadhiyah, yaitu pengorbanan dalam arti yang umum, adalah merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika menyembelih hewan korban merupakan ibadah material yang ritual, maka pengorbanan atau tadhiyah dalam arti umum di jalan Allah merupakan ibadah yang bertujuan untuk memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas untuk kemaslahatan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengorbanan dalam arti umum bermakna multi investasi. Yang pertama, pengorbanan merupakan investasi sosial atau social investment. Karena jelas pengorbanan baik material maupun moral memberikan dampak sosial yang positif. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 114 disebutkan bahwa tidak ada kebaikan dalam pembicaraan dan wacana yang diadakan oleh mereka, kecuali mereka yang mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, dan mengajak orang untuk mendamaikan sengketa di antara sesama masyarakat. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari isi pembicaraan mereka, kecuali pembicaraan itu berisi bisadaqatin, mengajak orang untuk bersedekah, berinfak, berkorban. Al-ma'rufin, pembicaraan itu berisi hal yang sangat baik, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Au islahin bainas. Hendaknya isi pembicaraan itu mengandung kedamaian, mengajak orang untuk menuju kepada perbaikan hidup. Yang kedua hadirin, pengorbanan juga merupakan investasi ekonomi. Karena sesungguhnya apa yang dikorbankan itu memiliki dimensi ekonomi bagi masyarakat. Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Barang siapa memberi dan bertakwa serta membenarkan balasan yang sebaik-baiknya,
maka niscaya kami beri kemudahan demi kemudahan dalam hidupnya. Dan barang siapa yang kikir dan merasa tidak memerlukan orang lain serta mendustakan pahala yang lebih baik, maka niscaya kami bukakan baginya kesulitan demi kesulitan. Kemudian yang ketiga, hadirin, pengorbanan juga merupakan bentuk moral investment atau investasi moral. Dan pengorbanan akan mampu mengikis kekikiran atau as-su'u, karena sifat kikir sangat berbahaya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya hati-hati dengan sifat kikir. Sebab sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian diakibatkan kekikiran. Sifat kikir telah mendorong mereka untuk berlaku pelit, lalu mendorong mereka untuk memutus silaturahim, dan akhirnya sifat kikir itu mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, bahkan pembunuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengorbanan itu laksana biji yang ditanam di atas lahan subur, menghadirkan pohon keberkahan untuk dirinya dan makhluk lainnya. Keberkahannya sesuai kadar kesungguhan dan keikhlasan, mampu mengundang kebaikan yang berlipat-lipat dari 1 hingga 700 lebih. Pribadi pengorban atau pribadi pejuang tak peduli apakah orang lain berkontribusi atau tidak. Meski dari waktu ke waktu ia pun mengajak sesamanya untuk berkorban. Justru di saat egoisme dan kebakhilan meluas, setiap pengorbanan betapapun kecilnya menjadi besar makna serta manfaat dan pahalanya. Sosok pengorban yang lebih kuat dan istiqomah yang dilihat oleh seorang sahabat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar senantiasa berkorban dengan seluruh hartanya. Dan untuk hal ini, para sahabat tidak pernah melihat Abu Hurairah, walaupun dia seorang sahabat, karena Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang miskin, yang tentu tidak mungkin dia berkorban dengan hartanya. Karena itu, Rasulullah senantiasa mendoakan mereka yang senantiasa berkorban dengan doanya, Allahumma a'ti munfikan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan tanafa. Ya Allah, kata Rasulullah, berilah orang-orang yang berkorban, berinfak dengan menginfakkan sesuatu pengganti yang lebih baik. Dan berikanlah kepada orang-orang yang tidak mau berinfak kerusakan pada hartanya. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah pengorbanan sebagai keniscayaan hidup. Kalau pengorbanan telah melekat begitu kuat dalam tabiat kehidupan, maka begitulah pengorbanan menjadi wajah abadi bagi iman ini. Sebab Allah hendak memenangkan agamanya di muka bumi dengan usaha-usaha manusia yang maksimal. Marilah kita menyimak dialog seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang mendapat cobaan paling berat? Rasulullah menjawab, para nabi, lalu yang paling menyamai nabi, yang menyerupai nabi, dan seseorang akan diuji dengan sesuai dengan kemampuannya. Jika di dalam keagamaan terdapat kekuatan, maka cobaannya akan semakin keras. Dan jika ada kelemahan dalam agamanya, ia hanya akan diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Maka cobaan tidak akan pernah meninggalkan seseorang hamba hingga ia membiarkan hamba itu berjalan di muka bumi tanpa sedikit pun dosa. Begitulah saudara-saudaraku kaum muslimin, pengorbanan menjadi sarana penghapus dosa orang-orang muslim. Pengorbanan menjadi harga mati bagi kemenangan agama ini. Setiap mimpi kemenangan dan kejayaan selalu diawali dengan kisah panjang pengorbanan. Maka Nabiullah Ibrahim dinobatkan sebagai pemimpin umat manusia
sebagai uswatun hasanah, sebagai khalilullah, sebagai ulul azmi. Julukan yang mulia itu semua setelah Nabiullah Ibrahim menyelesaikan kisah pengorbanan yang begitu panjang dan begitu mengharu biru. Hal yang sama juga dilalui oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mencapai kemenangan setelah melalui masa-masa pengorbanan yang panjang. Sebab itu Imam Malik pernah berkata, generasi terakhir umat tidak akan menjadi baik kecuali hanya dengan apa yang telah menjadikan generasi pertama menjadi baik. Sesungguhnya kemenangan dalam pertarungan hidup tidaklah diperoleh dengan harta, dengan kekayaan, dengan kesenangan, tapi dengan perjuangan keras, ketegaran, dan kesabaran. Pengorbanan generasi pertama umat Islam dari kaum Muhajirin dan Ansor mengantarkan tentara Islam yang jauh lebih sedikit kekuatannya pada kemenangan yang hilang gemilang dalam perang Badar. Tapi pengorbanan umat ternodai dalam perang Uhud sehingga harus menerima pelajaran pahit tapi berharga berupa kekalahan sementara. Demikian juga perjuangan bangsa Indonesia yang dengan bersenjatakan sangat sederhana mampu mengusir penjajah berkat semangat dan nilai pengorbanan mereka yang agung. Rentetan fakta-fakta ini sekali lagi hanyalah membuktikan kebenaran akan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia besar selalu hadir di tengah krisis dalam sejarah sebuah masyarakat dan bangsa. Dan begitulah pengorbanan menjadi bibit kebesaran manusia-manusia muslim. Bagi muslim pejuang adalah pantang untuk merugikan orang lain, perorangan, apalagi masyarakat luas. Jika dirinya belum mampu memberi atau berkorban, minimal tidak merusak yang telah ada atau mengganggunya. Pribadi pejuang selalu memiliki sense of accountability yang kuat. Di dunia ia berusaha agar tidak dihisap oleh sejarah. Hari kematiannya terus dipersiapkan agar tidak seorang pun kelak menggugatnya karena hak-haknya dirampas. Baik hak yang menyangkut jiwa, harta, kehormatan, dan nama baik. Bagi muslim pejuang, kematian adalah peristiwa yang memisahkan seseorang dengan surga dan neraka. Tapi yang paling berat adalah menyelesaikan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di saat para pihak yang dizalimi menuntut keadilan terhadap para pelaku kezaliman. Setiap kita harus menjaga tangan dan seluruh anggota tubuhnya supaya menjadi alat kebaikan, bukan alat kejahatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di saat yang mulia ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan yang banyak kepada kita semua kaum muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin.
wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya Allah, menangkanlah kami. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang memberi kemenangan. Ya Allah, ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Ya Allah, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, berilah kami rezeki. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami, lindungilah kami dari kaum-kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena sesungguhnya ia merupakan benteng bagi segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena di sanalah tempat penghidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, karena di sanalah tempat kami kembali selamanya. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian sebagai kebebasan kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma makkina fi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Berikanlah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu. Anugerahkan pula keyakinan dan keimanan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup. Jadikanlah ia warisan bagi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan jadikan orang-orang yang berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah ibu bapak kami. Ampunilah guru-guru kami. Ampunilah saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.